Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bi maulidin Nabi Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi ayatil karimah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana innama 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya muliakan Kepala Sekolah SMK YKTB 2 dan 3 dan SDP-nya, Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita hormati pula. Mudah-mudahan guru-guru kan hadir ataupun tidak Allah Ta'ala, terutama guru belum menikah. Ada yang belum nikah, ada laki apa perempuan. Kita doakan mudah-mudahan guru yang laki-laki yang belum menikah biar cepat-cepat dapat jodohnya, yang cantik, yang kaya raya, yang solehah, yang bohong. Amin ya rabbal. Juga kita dorong doa lagi guru kalian yang perempuan yang belum menikah. Ada kasihan ya. Doain jangan
ya Rabbal. Kalian SMP, SMK Tridharma, Tridharma. Ini sebetulnya sengaja saya bilang Tridharma, kalian connect apa enggak? Soalnya sebelah sana ngobrol melulu tuh. Saya biasa diundang juga oleh STM Tridharma, tapi mereka kalau lagi ceramahnya saya diem. Masa di sini nggak diem? Ayo diem. Oke, siap? Siap? Yang saya cintai dan saya banggakan, kalian sebagai pelajar, siswa, siswi SMK dan SMP YK. Ini masalahnya belum ada kursi deh tadi deh. Mudah-mudahan kalian sukses, kalian berhasil. Kumaha Ustaz we cici kan usah ceramah. Komik wae mana. Intinya mudah-mudahan kalian berhasil. Pandang wajah-wajahnya ini ada yang bakal jadi presiden, ada yang bakal jadi menteri, atau juga camat, lurah, minimal RT. Insya yuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi jelang siang di sekolah bakal kembali Allah kumpul kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Sanjungan sholawat dan juga salam semoga Allah curah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat kita, Nabi Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk. Amin Allahumma amin Allahumma. Ustaz lihat dulu di belakang Ustaz ada banner Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Yuk kita buka ini temanya, anak-anakku sekalian. Ditulis dalam banner atau spanduk adalah Maulid. Ada juga orang yang nulis Maulud. Mana yang benar? Maulid apa Maulud? Mana yang Maulid? Acungkan tangan yang Maulid. Mana Maulid? Mana Maulid? Mana Maulid? Yang Maulud mana? Yang Maulud mana? Yang Maulud diurus ya. Aduh tengacung mana tengacung? Atimah. Anak-anakku sekalian, kalau ada orang Islam menulis Maulid, ada juga orang Islam yang menulis Maulud, dua-duanya benar. Yang salah yang mana? Yang gak nulis. Ada yang gak nulis, ada yang gak nulis. Jadi apa dong Ustaz? Maulid dan Maulud. Yuk supaya kalian tahu dulu ilmunya, nanti masuk kepada tema. Kalau Maulid artinya waktu kelahiran. Apa Maulid artinya? Waktu. Sepakat ahli sejarah dan para alim ulama, waktu lahir Nabi adalah tepat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahunnya adalah 571 Masehi. Hafal? Kapan Nabi lahir? Tahun 571. Ustaz kok beda? Bukannya pakai Hijriah? Hijriah belum ada, kalender Islam belum ada. Karena kalender Islam tahun Hijriah adanya ketika Khalid bin Khattab jadi sandaran kalendernya ketika Nabi lahir adalah Masehi 571 Masehi.
tahun gajah. Itu adalah kebiasaan orang tua dulu. Jadi kalau belum tahu nominalnya, belum tahu juga tahunnya, maka disandarkan dengan sesuatu peristiwa yang terjadi saat itu, termasuk baginda Rasul lahir ke dunia. Ternyata ada kejadian. Apa itu Ustaz? Pasukan gajah dari negeri Yaman menyerang Ka'bah, menyerang Mekah. Ngapain Ustaz? Wanian amat hancurkan Ka'bah. Gelo. Betul betul. Betul betul. Ternyata ini Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang gubernur dari Yaman, namanya Abraham. Siapa namanya? Siapa namanya? Ulah kenceng deh bagus ya. Abraham. Siapa namanya? Kenapa Abraham berani akan hancurkan Ka'bah? Karena Abraham sudah membuat kuil. Abraham udah buat kuil. Kuilnya mudah-mudahan banyak orang yang datang ke negerinya untuk jadi aset budget pemasukan wilayah. Betul Pak betul? Di Kota Bogor. Di Kota Bogor ada ikon Kota Bogor yang terkenal. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kebon raya, ikonnya Kota Bogor. Kebon raya ternyata bukan sekedar orang Bogor yang datang ke kebon raya, orang luar Bogor pada datang ke kebon raya. Ada yang pakai motor, betul Pak betul? Ada yang pakai mobil, betul Pak betul? Ada bahkan yang pakai bus. Benar. Parkir motor bayar nggak? Parkir mobil bayar nggak? Parkir bus bayar nggak? Masuk ke kebun raya bayar nggak? Akhirnya kebun raya menghasilkan duit. Masuk kebun raya, jalan-jalan di kebun raya, bisa makan bersama di dalamnya. Betul Pak betul? Sudah makan sebelum, sudah sebelum pengen modal. Udah gitu di dalam kebun raya ada WC umum, dijagain lagi WC umumnya, bayar berapa? Jadi lagi pemasukan Kota Bogor. Sama Abraham juga begitu, buat kuil supaya pada datang lihat kuilnya Abraham. Kayak saat ini lagi rame emak-emak kalian tuh. Kemana Bu? Aljabar, pret. Betul Pak betul? Pas sudah jadi itu kuil, tidak ada seorang pun yang datang ke Abraham untuk lihat kuilnya. Abraham marah, langsung memerintahkan ke anak buahnya Intel. Ada apa Tuhan mulia? Cari penyebabnya. Kenapa tidak ada orang yang datang ke kita? Siap Tuhan, cari intelnya. Kesana kemari, kesana kemari, tahu-tahu ketemu jawabannya apa? Mekah. Kenapa nih orang berangkat ke Mekah semua? Dilihat di Mekah, ada bangunan kecil unik menarik namanya Ka'bah. Ternyata di situ orang-orang pada doyannya, pada sukanya mengelilingi Ka'bah. Akhirnya laporan sama Abraham. Wahai Tuhan mulia, ya udah ketemu sudah. Apa penyebabnya? Mekah. Ada apa di Mekah? Bangunan gede, gede.
Udah. Tokoh-tokoh di Mekah pada tahu bahwa Ka'bah akan dihancurkan, bahwa Mekah akan diserang oleh Abraham. Tapi demi Allah, mereka gak ada yang sanggup untuk menahannya, gak ada yang sanggup untuk melawannya. Bahkan kakek Rasul yang bernama Abdul Muttalib, dia sebagai tokoh sentralnya bilang, biarin Abraham serang ini Mekah, biarin Abraham akan hancurkan Ka'bah. Hancur, kita bangun lagi. Apa susahnya, apa repotnya? Kita minta sumbangan ke YKTB. Akhirnya benar anak-anak sekalian, Abraham datang dengan pasukan gajahnya. Ternyata apa? Kata Abdul Muttalib, biarkan Abraham datang, biarkan pasukan gajahnya hancurkan Ka'bah. Kita gak bisa melawannya. Mau dilawan sama pasukan kuda, kuda kalah. Mau dilawan oleh pasukan kuda, kuda kalah. Apalagi pasukan ini kita lawan dengan pasukan B. Halo, halo, hei, ternyata Ka'bah yang punya Allah, Ka'bah yang memilikinya Allah. Kata siapa Ustaz? Ka'bah yang punya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, falyabudu rabbah hadzal. Ka'bah yang punya Allah, Ka'bah yang milikinya Allah. Maka kalau Ka'bah yang punyanya Allah, Allah yang bakal jaga Ka'bah, Allah yang bakal lindungi Ka'bah. Maka ketika pasukan Abraham datang dengan gerombolan gajahnya, Allah kirim pasukan jet tempur burung ababil yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fil. Alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum. Masya Allah, sehebat apapun pasukan gajah Abraham, Allah dengan pasukan burung ababil dari Allah. Satu burung ababil membawa 3 butir batu dari api neraka. Satu dipegang oleh patutnya, 2 dipegang oleh cokornya. Cokor ceker. Dihujani itu semua apa? Gajah-gajahnya mati semua. Dan saat itulah lahir Nabi Muhammad. Masya Allah, ini namanya maulid. Maulid waktu lahir Nabi. Jadi waktu lahir Nabi, maulidnya itu kapan? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari Senin tahun Rajab atau 571. 1, 2. Apa arti maulid Ustaz? Kalau maulud artinya orang yang dilahirkan. Jadi kalau kalian SMK, SMP, YKTB bicara maulud, berarti bicara orangnya, bicara nabinya, bicara rasulnya. Nah, ini maulud. Ustaz tanya sekarang, apa maulid? Waktu kelahiran. Apa maulud? Orang yang yuk diingetin lagi. Apa maulid? Waktu kelahiran. Apa maulud? Orang yang dilahirkan. Ustaz, berarti kalau kita maulud sekarang berbicara orangnya dong? Iya. Berbicara nabinya dong? Iya. Emang gimana Ustaz? Tadi kita orangnya, bicara nabinya. Ustaz, gimana nabi kita? Subhanallah.
Perhatikan, biasanya orang itu tenar kalau sudah dikenal oleh siapa? Oleh orang-orang sebelum ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina ismuhu Ahmad. Perhatikan, bin Maryam berkata, hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, dan aku membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa, dan aku beri kabar gembira buat kalian bakal lahir dan datang seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ayat Quran ini dibuktikan dengan sejarah. Perhatikan sejarahnya. Nabi umur 9 tahun. Umur berapa? Diajak dagang sama pamannya. Siapa nama pamannya? Siapa nama pamannya? Abdullah, nama Aminah, Khadijah, itulah kisah yang penuh, itulah kisah yang penuh, yang penuh. Perhatikan, diajak dagang sama paman Abu Thalib. Paman, ada apa paman? Dekat apa paman mereka? Mengapain paman? Kita dagang yuk. Siap paman. Nabi senang banget. Kenapa? Karena Nabi belum pernah kemana-mana. Paling Nabi gembala kambing lagi, ngamon bedeuing. Tahu-tahu Nabi dia ajak dagang sama pamannya. Pas dia ajak dagang berangkat oleh pamannya, berhenti istirahat di satu tempat. Tempat itu berkumpul pendeta-pendeta, rahib-rahib. Kata pamannya bilang gini, Muhammad, kamu di luar ya, jagain otak, jagain dagangan, takut ada curi. Baik paman, dagang dijagain sebenarnya mana? Ada utanya, ada dagangan. Akhirnya apa? Abu Thalib masuk ke dalam, ketemu dengan siapa? Pendeta namanya Buhaira. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa pendeta itu namanya? Hei, ketika ketemu sama pendeta Buhaira dibilang, Abu Thalib, ada apa pendeta? Itu di luar sana. Yang mana? Itu yang itu. Oh, itu anak saya. Yang benar, yang benar. Ya, itu anak saudara saya. Siapa nama ibunya? Aminah. Kapan dia lahir? Hanya Wesya. Bukan apa-apa Abu Thalib. Ini anak ada keanehan. Ada kenapa? Sejak dari tadi ini anak, sejak kau di jalanan sana, ini awan di atasnya ngikutin dia. Ini ada aneh nih ini anak nih. Akhirnya apa? Oh, ini dia lahir hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tepat waktu itu ada kejadian peristiwa, ada penyerangan Ka'bah oleh Abraham. Kata si pendeta bilang, hei, ini anak jangan sampai dibawa ke Sam, jangan sampai dibawa juga ke Yasrib. Hei, kenapa emang Abu Hurairah? Karena kalau saja ini anak dibawa dagang ke negeri Yasrib, bakal ketemu orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi tahu ketemu, dibawa lagi ke Mekah, nggak jadi dagang. Berarti sudah terkenal. Nabi Isa yang membicarakan, Nabi Isa yang menyampaikan, dan Nabi Isa yang berbicara. Kalau
Nabi Isa yang bicara menunjukkan berarti Nabi belum lahir ke dunia. Berarti pun sejarah berbicara 600 tahun rentang waktu zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah ini dia anak sekalian. Ustaz, abang hebatnya lagi bagi Rasul. Ternyata Rasul pas dewasa, kemudian terus dewasa berumah tangga sampai Nabi Rasul diangkat jadi seorang Rasul. Di umur berapa tahun? Di umur berapa tahun? 40 tahun. Ustaz tanya lagi, kapan Nabi meninggal dunia? 63 tahun. Berarti kalau 63 dikurangi 40 tahun, berapa tahun? Berapa tahun? 23. Berarti Nabi Muhammad menyebarkan Islam 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tapi dahsyatnya ternyata 23 tahun Nabi bisa mengislamkan Mekah, Nabi bisa mengislamkan Madinah, Nabi bisa mengislamkan Jazirah Arabia, Nabi bisa mengislamkan dunia sampai kota Bogor yang kita cintai pun ada Islamnya. Insya Allah. Saya tanya, hebat gak Nabi kita? Hebat gak Nabi kita? Hebat gak Nabi kita? Subhanallah, cuma 23 tahun dunia dirubah sama Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak kunci kehebatannya apa? Tahu kalian kunci kehebatannya Nabi? Hah? Cakep, pinter, anak IKTB. Jujur Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Siapa namanya itu? Cakep, kelihatan wajahnya kalian. Insya ternyata sukses Nabi mengislamkan dunia dengan sukses Nabi ternyata dengan akhlak. Jadi Nabi bisa mengislamkan Mekah, Madinah, Jazirah Arabia, dunia bukan karena mujizatnya, bukan karena piawe pidatonya, bukan karena ilmunya, bukan karena kebangsawannya, tapi Nabi sukses mengislamkan dunia karena akhlaknya. Lihat, Nabi Muhammad kurang apa juga? Akhlaknya mulia. Nabi udah rapi-rapi anak-anak sekalian, pakai jubah, pakai sorban, pakai juga peci, berangkat ke masjid siap-siap berjamaah. Pas Nabi lewat mau pergi ke masjid, tahu-tahu ada orang Yahudi kalau Muhammad. Saking gelehna orang Yahudi niduhan ke Nabi Muhammad. Ludahi Nabi Muhammad. Kalian tahu sendiri orang Arab dulu, jangankan gosok gigi, mandi juga jarang. Jigong 5 cm. Amin nanti setelah jiduhna warnana koneng kahejo-hejoan. Jijai geleh. Nabi lewat mau sholat ke masjid. Orang Yahudi di atas rumah udah siap-siap mundahin Nabi. Nabi pas lewat anak-anak sekalian langsung dia tepat. Itu Nabi diludahin. Setelah itu Nabi balas Ustaz 3. Nabi dendam 3. Nabi marah 3. Wih,